Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Puji Tuhan kalau pada malam ini kembali kita boleh mengikuti ibadah online, ibadah malam doa Philadelphia. Kiranya pada malam hari ini Bapak Ibu sudah menyiapkan diri dan hati untuk bersekutu, di mana kita akan datang kepada Tuhan untuk menyembah, merendahkan diri dan menaikkan doa-doa. Baik, sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan membaca kitab Mazmur sekaligus merenungkan apa yang menjadi makna di dalamnya, kita akan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab pada malam hari ini kami telah mendapatkan kemurahan di mana kami boleh datang untuk mengikuti ibadah online meskipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau akan hadir di setiap kami yang ada dan menolong kami. Bapa, tolonglah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, demikian juga dengan kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua untuk mengerti apa yang menjadi makna firman-Mu pada malam hari ini, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sudah memasuki kitab Mazmur pasal 129. Saya akan membacakan kitab Mazmur 129 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mohon pembalasan bagi lawan. Nyanyian ziarah. Israel, katakanlah bagaimana engkau dianiaya musuh sejak masa mudamu. Aku dianiaya musuh sejak masa mudaku,
tetapi mereka tak dapat mengalahkan aku. Mereka membuat luka-luka dalam punggungku, seperti pembajak membuat alur-alur panjang di ladang. Tetapi Tuhan yang adil telah membebaskan aku dari perbudakan. Biarlah setiap orang yang membenci Sion dikalahkan dan dipukul mundur. Biarlah mereka seperti rumput di atas atap dan menjadi kering sebelum dapat tumbuh. Tak ada yang menyabitnya atau mengikatnya dalam berkas. Orang-orang yang lewat tak akan berkata, "Semoga engkau diberkati Tuhan." Kami memberkati engkau dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jenis mazmur yang kita baca pada malam hari ini adalah jenis nyanyian ziarah, di mana mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel atau umat Allah datang berziarah ke Yerusalem. Untuk mengerti apa makna daripada Mazmur 129 ini, perlu kita ketahui bahwa Mazmur ini isinya dibagi 3 bagian. Bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana isinya adalah kenangan masa kesengsaraan Israel. Kita bisa membaca dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa katakanlah bagaimana engkau dianiaya musuh sejak masa mudamu. Memang Bapak Ibu, bangsa Israel mendapatkan aniaya, mendapatkan penderitaan sejak mereka muncul sebagai bangsa, yaitu di Mesir, ketika mereka berkembang menjadi suatu bangsa dari keluarga Yakub. Bukan hanya bangsa Mesir saja yang menaklukkan dan menjadikan mereka budak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat sejarah, bangsa Israel juga pernah menjadi budak bangsa lain, seperti Babil maupun bangsa Asyur. Tetapi yang menarik, meskipun bangsa Israel menjadi budak bangsa lain, bangsa Israel tetap ditolong Tuhan. Bangsa Israel tetap diberi kemenangan dan kebebasan. Hal itu tertulis dengan kata-kata dalam ayat 2, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Inilah bentuk pertolongan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi meskipun demikian, bangsa Israel memiliki luka-luka di dalam hidupnya sebagai sebuah bangsa dalam sejarah mereka. Hal itu tertulis dengan kata-kata, mereka membuat luka-luka dalam di punggungku, seperti pembajak membuat alur-alur panjang di ladang. Ini adalah gambaran bagaimana dalam kehidupan berbangsa, bangsa Israel selalu mengingat kepahitan atau hal-hal yang tidak mengenakan yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain kepada mereka, sehingga mereka pernah menderita dan sengsara. Bagian yang kedua dalam pasal ini terdapat dalam ayat yang keempat. Dikatakan dalam ayat keempat, tetapi Tuhan yang adil telah membebaskan aku dari perbudakan. Bapak Ibu, dalam kesetiaannya Allah mengingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel adalah keturunan dari orang-orang hebat ini. Sehingga ketika bangsa Israel mengalami penindasan, perbudakan, dan aniaya, karena janjinya itulah Tuhan tidak membiarkan terus-menerus bangsa Israel dikungkung dalam kesengsaraan perbudakan. Pada waktunya, Tuhan datang sebagai pembela dan menolong mereka.
Dan kita melihat juga dalam sejarah yang telah dialami bangsa Israel juga selalu mengalami pembebasan dari tangan musuh-musuh yang memperbudak mereka. Kemudian bagian yang ketiga terdapat dalam ayat 5 sampai ke 8. Di situ kalau kita melihat isi daripada syair ini berisikan doa-doa yang berisi kutukan-kutukan kepada siapa-siapa yang telah membuat bangsa Israel menjadi sengsara. Bapak Ibu, dari pembacaan ayat atau pasal 129 kitab Mazmur ini, apa yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru? Pertama-tama, mungkin pada saat ini kehidupan kita sama seperti bangsa Israel. Kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang atau golongan yang lain karena kita adalah umat Tuhan. Tidak menutup kemungkinan pada zaman sekarang ini kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan semena-mena, kita juga ditindas karena kita adalah umat Tuhan. Tetapi meskipun kita saat ini mengalami aniaya, Bapak, Ibu, dan saya harus melihat bagaimana Allah yang kita sembah sama seperti bangsa Israel adalah Allah yang mengerti dan Allah yang selalu peduli dengan kehidupan umatnya. Kita mempercayai dan kita mengaminkan seperti yang tertulis dalam ayat yang keempat. Tetapi Tuhan yang adil telah membebaskan aku dari perbudakan. Kalau bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dan diberi kebebasan dan dibela, pasti kita pun sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini juga akan dibela dan ditolong oleh Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang sama pada hari-hari ini. Mungkin secara pribadi kita teraniaya oleh orang atau golongan. Demikian juga dengan golongan kita. Mungkin kita dianiaya atau kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ingat, kalau Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel, di zaman ini pun Tuhan pasti akan menolong kita. Sementara pertolongan itu belum tampak, sementara pertolongan atau pembelaan itu belum kita alami, marilah kita gunakan masa-masa yang tidak menyenangkan ini sebagai sarana untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita menjadi beriman kepada Tuhan. Dan kita juga harus mengimani bahwa sebagai umat Tuhan di dunia ini kita juga harus memikul salib. Bapak Ibu, pada bagian yang terakhir, kalau tadi kita membaca ayat yang ke-5 sampai ke-8, bangsa Israel mendoakan orang-orang yang menganiayanya supaya mendapat kutukan dan balasan dari Tuhan. Apakah hal itu juga berlaku bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru saat ini? Ternyata umat perjanjian baru mendapatkan perintah yang baru dari Tuhan. Memang apa yang disampaikan dalam kitab Mazmur ini konteksnya tidak salah untuk umat Israel. Karena pada perjanjian lama ada asas keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi bagi kita yang hidup pada perjanjian baru, kita umat ketebusan ini, Tuhan telah memperbaharui perintahnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada umatnya, umat perjanjian baru, yaitu kita yang hidup pada zaman ini. Kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang memusuhi kita untuk menerima hal-hal yang jelek-jelek. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita justru
harus membalas kejahatan dengan kebaikan dan mendoakan siapapun yang memusuhi kita agar Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kemurahan kepada mereka. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami telah terima pada malam hari ini, bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami umat-Mu ketika dalam kesusahan, dalam tekanan, dalam aniaya oleh orang atau golongan yang lain. Tetapi Engkau akan memberikan kepada kami perlindungan dan memberikan kepada kami pertolongan. Demikian juga kami tidak boleh membalas orang lain kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami harus mendoakan siap musuh-musuh kami. Kami harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kami. Kami percaya Tuhan, di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu, semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya doa kami pada saat ini kami mempermohonkan kepada Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.